Bab 918. Satu tunjukkan, satu kepala. Dalam hal situasi keseluruhan, warrior yang bukan tidak bisa melihatnya. Mundur selangkah, orang berpikiran terbuka, kebenaran ini, warrior yang bukan tidak mengerti. Jika mengikuti kata hati dan membunuh orang, dia akan membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Warrior yang tidak bodoh. Dia secara alami tahu ini. Tapi jadi apa? Apakah orang-orang halaman gelap pernah membicarakan keadaan secara keseluruhan? Tidak, karena mereka memiliki kekuatan, mereka berani merampok orang-orang yang semula miliknya, dan mereka harus merasa bahwa ia harus memberikannya. Saat itu, mereka tidak berpikir bahwa pria berjubah kuning dan serigala putih tidak ditangkap oleh mereka, tetapi oleh warrior yang. Mengapa mereka melakukan itu? Beraninya kamu melakukan itu? Karena mereka pikir mereka memiliki kekuatan. Apakah orang yang kuat perlu memberitahu yang lemah tentang situasi keseluruhan? Tentu saja, mereka akan melakukannya, karena mereka akan mengatakan bahwa warrior yang tidak memberi mereka serigala putih dan pria berjubah kuning. Dia tidak memiliki situasi keseluruhan dan egois dan mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli siapa yang menangkap serigala putih dan pria berjubah kuning, dan mereka tidak peduli apakah prajurit yang menangkap serigala putih dan pria berjubah kuning akan setuju. Serigala, mereka membutuhkan halaman gelap, jadi mereka harus mengambilnya, karena halaman gelap lebih baik daripada halaman luar. Sayangnya, kekuatan mereka tidak cukup dan mereka dipukul mundur oleh warrior yang. Pada saat ini, halaman gelap tidak memilih untuk mundur, tetapi memilih untuk membalas dendam. Apakah mereka salah? Tidak ada kesalahan. Mereka dipukuli dan ingin membalas dendam. Jika mereka salah, mereka hanya bisa mengatakan bahwa Henki He dan yang lainnya salah, karena kekuatan mereka tidak cukup dan mereka dipukuli. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak pandai belajar. Sama. Sekarang dia akan membalas dendam. Bisakah dia salah? Warrior yang tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dia juga tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, karena dia pikir dia tidak salah. Karena tidak ada yang salah, lakukanlah. Menyaksikan sekelompok orang dari warrior yang berjalan menuju arah halaman gelap dan lain-lain, Leviana Sang dan yang lainnya terlihat jelek, karena berdasarkan pemahaman mereka tentang warrior yang situasinya akan tidak terkendali ketika warrior yang pergi. Sekarang ada musuh yang kuat di luar. Jika ada perselisihan sipil, itu akan menjadi ancaman bagi kota Yunhai. Untuk kota Yunhai, itu tidak diragukan lagi adalah bencana. Bagaimana Guru Sang? Di sebelah Leviana Sang, seorang siswa halaman dalam bertanya dengan suara berat. Leviana Sang terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di halaman gelap itu nakal. Mereka sama sekali tidak mendengarkan nasihatku. Warrior yang ini lebih nakal dari mereka. Bicara dengannya hanya membuang-buang air liur. Apakah kamu hanya melihat mereka berkelahi? Tanya siswa itu. Leviana Sang terdiam lama, lalu berkata, tolong pergi dan undang David Gu. Saat itu, warrior yang tiba-tiba berhenti, dia berbalik untuk melihat Leviana Sang dan yang lainnya dan berkata, tidak tahu apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat di awal. Mendengar kata itu, Leviana Sang dan yang lainnya sedikit tercengang, dan kemudian wajah mereka menjadi sedikit tidak wajar. Mereka secara alami mengingat taruhannya. Adapun hasilnya, warrior yang membantai ratusan ribu siluman monster sendirian, hasil demikian masih perlu dibicarakan.
Warrior yang berkata lagi, karena insiden Valet, aku telah melupakannya sebelumnya. Untungnya, aku ingat sekarang. Aku tidak suka orang yang tidak menepati janjinya, jadi aku harap kamu mengambil inisiatif untuk menepati janjimu dan jangan biarkan aku mengawasi, kalau tidak kamu akan sedikit jelek saat itu. Juga, Guru Sang, datanglah ke kediamanku untuk mengambil pakaianku setelah masalah selesai. Dengan itu, warrior yang memimpin kerumunan ke depan, dan segera menghilang ke pandangan Leviana Sang dan yang lainnya. Dia sepertinya memperlakukan kita. Seorang siswa halaman dalam di sebelah Leviana Sang berkata dengan suara berat, bermusuhan. Ada jejak kerumitan di mata Leviana Sang, tentu saja dia bermusuhan. Ketika monster silumannya dikepung oleh serigala putih dan pria berjubah kuning, jika bisa melakukannya, bahkan aku tidak bisa menyelamatkan macan tutul ungu, setidaknya aku tidak akan melukai macan tutul ungu sejauh itu. Bagaimana bisa menyalahkannya? Siswa itu sedikit tidak adil dan berkata, pada saat itu, kamu bekerja dengan kami untuk mengatur formasi, dan kamu adalah mata formasi inti. Pada saat itu, kamu tidak bisa pergi. Jika dia menyalahkanmu untuk masalah macan tutul ungu, aku benar-benar membenci Ye Yang. Dia tidak menyalahkanku. Leviana Sang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, awalnya hubungan halaman dalamku dan halaman luarnya. Halaman luar agak membaik. Meskipun kami tidak dapat mengatakan bahwa kami sangat harmonis, tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah teman, setidaknya kita bukan orang asing. Sekarang, dia mengajukan pertaruhan itu untuk memberitahu kita bahwa kita ada di dalam hatinya dan di halaman gelap tidak ada perbedaan antara orang-orang seperti itu. Tidak ada yang mengganggu siapapun. Semua orang aman, tetapi jika kita menargetkannya. Orang-orang di belakang Leviana Sang mengerti. Awalnya, mereka bisa berteman dengan warrior yang dan halaman luar, tetapi sekarang, perilaku warrior yang memberitahu mereka, aku, warrior yang, tidak ingin berteman denganmu. Leviana Sang melihat ke pegunungan luas di luar kota dan berkata, ada musuh di luar dan kekacauan di dalam. Kota Yunhai dikhawatirkan. Sebelum mereka pergi jauh, sekelompok pasukan muncul di depan mereka. Ada ribuan pasukan, semuanya alam bangsawan. Simon He, wali kota kota Yunhai, adalah pemimpinnya. Simon He memandang warrior yang dengan wajah muram dan berkata, sebelumnya, Darius dan yang lainnya memberitahuku bahwa Ye yang tidak memiliki aturan, bertindak kejam dan sembrono, dan membunuh orang di setiap kesempatan. Sebelumnya, aku tidak percaya padanya dan memiliki beberapa keraguan tentang kata-katanya. Tapi sekarang, aku harus mempercayainya. Orang-orang sepertimu. Warrior yang melambaikan tangannya, menyela Helian Feng dan berkata, siapa kamu? Dia adalah penguasa kota Yunhai. Grace Yu tiba-tiba melewati warrior yang. Mata warrior yang tiba-tiba sedikit menyipit. Pada saat ini, Simon He siap untuk mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang memimpin dengan mengatakan, aku ingin menemukanmu, tetapi tidak menyangka kamu datang sini, jangan pergi. Ya, jangan bicara omong kosong. Ketika kata-kata itu jatuh, pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan pedang dewa barbar muncul di tangannya. Saat pedang muncul di tangannya, seluruh pribadi warrior yang telah menghilang di tempatnya. Pada saat warrior yang menghilang di tempat, pupil Simon He menyusut dengan hebat. Naluri bahayanya membuat energi hitamnya melonjak dalam sekejap, dan kemudian dia membentuk topeng energi hitam yang tebal untuk dirinya sendiri. Bang!
Segera setelah topeng energi hitam terbentuk, Simon He merasa bahwa kekuatan besar telah ditransmisikan kepadanya, dan seluruh topeng energi hitamnya tiba-tiba retak, dan dia sendiri mundur dengan keras dengan kakinya menggosok tanah. Retret ini ratusan kaki. Ada keseriusan di mata Simon He. Ada juga jejak serius di mata warrior Yang, karena dia menggunakan hukum kecepatan sebelumnya, tetapi pihak lain masih bisa merespons pada saat kritis. Kamu adalah kekuatan hukum. Simon He menatap warrior Yang. Para prajurit di sampingnya juga pulih dan segera mengepung warrior Yang dan yang lainnya. Tanpa basa-basi, warrior Yang sekali lagi menerapkan hukum kecepatan. Seluruh orang langsung muncul di depan Simon He, dan kemudian dihempaskan dengan pedang Dewa Barbar. Cepat, terlalu cepat. Di lapangan, tidak ada yang bisa melihat jejak aksi warrior Yang kecuali Simon He. Pada saat warrior Yang menembak, wajah Simon He sangat berubah. Kali ini, dia tidak memilih untuk bertahan. Momentum yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Di balik momentum ini, ada cahaya putih. Keduanya menyebar di sekitar satu demi satu, menghalangi warrior yang datang di depannya. Alih-alih berhenti, warrior Yang menyapu pedang di tangannya. Bang! Dengan keras, momentum dan cahaya putih dari Simon He tersebar oleh pukulan warrior Yang. Pada saat ini, Simon He telah jauh ratusan kaki. Tidak hanya itu, ada cahaya putih mengambang di sekitarnya. Sebelum Simon He berbicara, para prajurit di sekitarnya bergegas menuju warrior Yang. Cahaya pedang melintas di lapangan, dan ratusan kepala prajurit terbang langsung dengan darah seperti kolom, tapi tubuh mereka masih berlari. Karena kecepatan pedang terlalu cepat, semua orang segera berhenti, tidak ada yang berani maju. Bunuh ratusan orang dengan satu pedang. Para prajurit itu memandang warrior Yang dengan ngeri. Mereka dikejutkan bukan hanya oleh kekuatan warrior Yang, tetapi juga oleh keberanian warrior Yang. Warrior Yang benar-benar berani membunuh orang, tetapi juga dengan membunuh begitu banyak orang sekaligus. Lancang. Melihat pemandangan ini, Simon He tiba-tiba menjadi marah, bergerak, dan menembak warrior Yang dengan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan Simon He juga sangat cepat. Pada saat suaranya baru saja jatuh, dia muncul di depan warrior Yang. Pada saat yang sama, cahaya putih itu segera menyelubungi warrior Yang. Boom, boom. Di lapangan, terdengar suara keras, cahaya putih dan pedang energi terus memuntahkan, orang-orang di sekitar kaget dan segera mundur ke belakang. Siapa yang akan menang? Di sebelah Leviana Sang, ada siswa halaman dalam yang menanyakan pertanyaan dengan suara berat. Warrior Yang. Leviana Sang tidak ragu untuk menjawab. Kenapa? Murid itu heran dan berkata, penguasa kota Cedolian adalah setengah orang suci tingkat tinggi, dan telah menjadi setengah orang suci tingkat tinggi selama beberapa dekade, dan yang tidak lebih dari alam kaisar. Leviana Sang tidak berbicara, hanya menatap lapangan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba tidak ada suara di lapangan. Cahaya putih itu menghilang, begitu pula cahaya pedang. Warrior Yang dan Simon He muncul di depan umum. Warrior Yang berdiri dan Simon He berbaring. Di Simon He, ada bekas pedang tebal, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Dalam sekejap, ada genangan darah kecil di bawah Simon He, tapi itu tidak mati. Guru Sang, hentikan dia. Siswa di sebelah Leviana Sang bergegas. Leviana Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menghentikannya. Alih-alih menjaga Simon He,
warrior yang memandang Grace Yu dan berkata, "Mari kita lihat siapa di antara orang-orang dalam pertandingan ini yang baru saja berurusan denganmu." Grace Yu tidak membujuk warrior yang kali ini. Dia melirik para prajurit di lapangan, lalu mengulurkan tangan gioknya dan mulai menunjuk. Setiap kali Grace Yu mengacu pada seseorang, akan ada cahaya pedang di lapangan, dan kemudian sebuah kepala akan terbang keluar. Dengan cara ini, Grace Yu terus menunjuk, dan cahaya pedang terus muncul. Bersambung.